Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, di tampilan layar di depan teman-teman saat ini kita melihat bersama adalah yang mana terdiri dari 5 playlist ya, 5 playlist atau daftar putar yang mana sesuai dengan kategorinya. Yang pertama ini adalah tips dan pengetahuan lainnya yang berisi tentang informasi dan juga pengetahuan seputar pusaka. Kemudian yang selanjutnya adalah restorasi, yang berisi adalah kumpulan video-video, yaitu restorasi dari berbagai macam pusaka baik tua maupun baru, baik juga perbaikan dan juga makeover. Kemudian kedua adalah wisata pusaka, yaitu kunjungan ke Pandai Besi, kunjungan ke teman-teman meliput pusakanya, dan juga review-review dari tempat baru yang kami bikin dan mana pembuatannya itu sempat kami liput juga. Kemudian selanjutnya adalah playlist ragam pusaka Sulawesi. Jadi di sini kita dapat melihat berbagai macam keberagaman dari pusaka-pusaka yang berasal dari Sulawesi. Lanjut, playlist Badik Makassar yang berisi video tentang atau hal-hal apa saja terkait Badik Makassar atau Badik Noto Batak. Dan inilah tampilan dari video terbaru kami ya. Dan kami sampaikan saat ini kami akan menambah satu playlist terbaru, yaitu marketplace item atau pemaharan yang berisi video mengenai atau item-item dari badik ataupun pusaka lainnya yang akan dimaharkan. Nah, semoga di sini bisa menjadi wadah tempat bertemunya atau tempat mencari dari rekan-rekan penonton sekalian yang memang ingin memiliki atau menyimpan atau mempunyai badik pusaka maupun tempat yang baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi masih bersama saya HSP hanya di Badik Makassar Channel. Tidak semua orang memiliki badik atau pusaka turun-temurun dari keluarganya. Tidak semua orang pula mempunyai rasa kesukaan atau kecintaan terhadap benda-benda pusaka dari awalnya. Dan terkadang ada yang seiring waktu kemudian merasakan ketertarikan dan akhirnya minat untuk memiliki, dan ada juga yang memang sudah memiliki tetapi ingin menambah, artinya ingin mengkoleksi. Dan ada memang yang dari sananya adalah kolektor yang mana ingin melengkapi, memperbanyak jenis-jenis pusaka yang dimiliki atau dikoleksinya. Nah, berawal dari situ kemudian saya berpikir mungkin alangkah bagusnya saya membuat playlist khusus ya, sebagaimana telah atau saya jelaskan di awal tadi, ada 5 playlist, dan playlist tambahan terakhir ini khusus untuk menampilkan video-video dari pusaka badik-badik tua ya, dan juga keris, mungkin bahkan tombak, parang dan lain sebagainya yang ingin dimaharkan. Dan juga bisa juga untuk tempaan baru dalam bentuk ataupun jenis apapun. Dan semoga dengan adanya playlist ini nantinya bisa menjadi tempat untuk teman-teman atau penonton mungkin bisa mencari item-item yang dicari atau ingin dikoleksi, baik badik, keris, tombak, maupun aksesoris ya, gagang yang sudah kebetulan jadi, ring, batu permata untuk bahan yang dipasang di tabu-tabu atau aksesoris peraknya, kemudian selimut pusaka, mungkin selendang, dan juga berbagai macam item-item lainnya. Dan kedepannya playlist ini akan hadir dengan berbagai macam item yang akan dimaharkan, baik itu milik saya atau milik kawan teman yang ingin dititipkan untuk ditampilkan di sini. Dan kemungkinan karena itu bisa saja untuk maharnya, nilai maharnya langsung tertera di deskripsi video atau saya sebutkan langsung. Bisa juga berbentuk atau bersifat personal atau privasi, yang mana untuk menanyakannya bisa melalui WhatsApp. Oke, semoga berkah
Dan mari kita mulai untuk item yang pertama, yaitu body milik saya sendiri. Baik, jadi body ini sudah pernah tayang ya di video awal-awal ketika channel ini baru jadi. Kalau tidak salah ini video kedua atau ketiga ya. Dan rencananya saya akan maharkan, semoga bertemu tuan yang tepat ke depannya, kalau memang ada yang berjodoh ya. Nah, sekarang kita review singkat ya. Dan ingin melihat review detailnya juga, nanti saya lampirkan link videonya di deskripsi video ini. Kita mulai dari spesifikasi detailnya ya. Ya, untuk panjang keseluruhan kurang lebih 31 cm ya. Kita ukur mulai dari sini sampai ke bawah. Sepatunya 31 cm. Untuk gagang kayu langoting ya, model khas Badik Bugis. Begitupun sarung kayu campaga atau cenrana. Untuk sumpak polos, memiliki beberapa variasi bentuk ya. Kemudian tabu-tabu perak dengan ukiran sederhana, berhiaskan batu permata pirus, atau di sini biasa disebut juga dengan peroso. Nah, untuk isinya seperti ini. Badik Bugis tua, bilahan tua. Jadi ini pakaiannya ini baru ya, jadi waktu saya dapatkan ini sudah hancur-hancur, tempatnya udah rusak. Jadi saya restorasi. Dan ini adalah tampilannya Badik Bugis tua dengan bentuk khas seperti memang badik gecong ya. Kita lihat seimbang juga. Oke ya. Ini seimbang. Ukurannya kurang lebih 24,2 cm. 24,2 cm. Pangkal cukup tebal, menghampiri 4 mili, dan makin ke depan itu makin mengecil atau meruncing sehingga dia menjadinya lebih tipis. Pada bagian mata atau bagian tajamnya, ini sebelum saya dapatkan ya, body ini sudah cukup lama di saya. Tapi sebelum saya dapatkan ini kondisinya memang sudah diasah kembali. Jadi memang biasanya juga saya beberapa kali mendapati Badik Bugis memang itu kebanyakan dirawat atau salah satu perawatannya itu matanya apabila sudah pada kropos dia ditajamkan kembali atau diratakan kembali. Akan tetapi tidak merubah dari bentuk asli bawaannya, hanya mengasah atau ditajamkan kembali. Biasa ada istilah disesang kembali atau ada juga dibilang disangi. Pamor kurisi yang berdiri ya, pamor puntir, pelintir, tekniknya kurisi yang berdiri, kurisi tetong biasa disebut juga. Terdapat bahan keperakan dan juga beberapa bunga garam halus. Kemudian urat talasa yang berlembar-lembar. Kemudian ketandaan di sini terdapat ketandaan. Ada juga bagian sini ya, bulang-bulang kecil. Ketandaan ini panjang laso lakinya. Dan di sini ada juga bulang-bulang sedikit kecil, punggung dekat pangkal, dekat outing ya. Ini. Sisi kanannya juga terdapat ketandaan timpak laja. Tetapi orang bisa berbeda pendapat ya. Ada yang bilang timpal laja, ada juga yang menganggapnya adalah laso palaki atau laso ancale. Pamor juga tetap sama, kiri dan kanan, kurisi berdiri atau kurisi tetong. Tapi setiap di antara pelintirannya atau kurisinya itu ada motif-motif abstrak juga. Jadi ini pelintirannya, di sini ada motif abstraknya. Kemudian dari layer sendiri ini banyak ya, nampak jelas dari sini. Pangkal kita bisa lihat jelas ini.
Oke ya. Punggung. Sangat ringan, enak dipegang ya. Enak digenggam. Nah, demikian. Siapa tahu bertemu jodoh atau bertemu tuan yang akan merawatnya nanti. Silahkan dikontak. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di item 02 nantinya. Salam pusaka.